Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Namun ia bingung barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun membawa guci itu ke sebuah toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, ia merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik yang langka. Pasti harganya sangat mahal," pikirnya. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih cuma guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. Abu Nawas, memangnya kamu sedang membutuhkan uang?" "Ya sudah, sini, aku akan beli guci ini," ujar pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa, memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya paling cuma 5 dinar, itu pun kalau kamu mau. Karena tujuanku membeli guci ini kan semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," jawab si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Dan beberapa hari kemudian Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istananya. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan Baginda Raja. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Sepertinya guci itu persis seperti milik mendiang ayahmu. Apakah kamu telah menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudahlah, berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja lagi. 5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. "Hah? 5 dinar? Apa aku tidak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka, Abu Nawas. Harganya sekitar 200-an dinar," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri tidak tahu Paduka. Karena si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa. Wah, berarti saya telah kena tipu Paduka," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. Tidak usah Paduka, saya punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai Abu Nawas, kawanku, ada yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku akan menjual poci kawan, apa kamu bersedia membelinya?" tanya Abu Nawas. "Poci? Coba perlihatkan pocinya," jawab si pemilik toko. Setelah mengamati dengan seksama, ternyata itu hanya poci biasa yang harganya cuma 5 dinar. "Berapa kamu mau menjualnya?" tanya si pemilik toko. 200-an dinar lah," jawab Abu Nawas. 200 dinar? Sudah gila kamu. Aku tidak mau membelinya," ujar si pemilik toko. "Kalau tidak mau ya sudah, aku juga tidak akan memaksa," kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku jadi penasaran kenapa harganya bisa semahal itu," kata si pemilik toko. "Ya karena ini adalah poci ajaib kawan. Poci ini bisa menjawab pertanyaan apapun," jawab Abu Nawas. Masa Abu Nawas, mana ada poci ajaib seperti itu?" tanya pemilik toko meragukan. "Ya sudah kalau nggak percaya," kata Abu Nawas dengan enteng. Tapi si pemilik toko tetap menahan Abu Nawas pergi. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantong ini?" tanya si pemilik toko.
Abu Nawas berlagak seolah-olah sedang mendengar bisikan dari poci itu. "Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham," jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun terkesan. Tanpa memastikan hitungan uang di sakunya, ia akhirnya bersedia membelinya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 200 dinar. Namun tidak lama kemudian, setelah kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Ia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Tetapi jumlah sebenarnya 67 dinar dan 400 dirham. "Waduh, kurang ajar. Abu Nawas telah menipuku," pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kamu ini penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongku," hardik si pemilik toko. Dan dengan entengnya Abu Nawas pun menjawab, "Kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepadaku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Sedangkan yang tadi menjawab pertanyaanmu kan aku. Lah, tadi yang kamu sebutkan bukannya atas pemberitahuan dari Pocimu?" kata si pemilik toko semakin geram. "Aku tidak mengatakan demikian, kawan. Kamu saja yang salah paham," ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu, Abu Nawas. Akan aku adukan hal ini kepada Baginda Raja agar kamu ditangkap dan dihukum," ancam si pemilik toko. "Oh, kebetulan sekali. Ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu. Dan kedatanganmu juga sudah ditunggu oleh Baginda Raja," timpal Abu Nawas. "Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Berarti juga wanita yang tempo hari membeli guci itu adalah suruhan permaisuri," pikir si pemilik toko. "Bagaimana? Kita jadi ke istana atau tidak?" ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung berlari pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap, Abu Nawas sedang dalam perjalanan melintasi jalanan sepi yang jauh dari keramaian. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, dan cahaya bulan yang hanya sesekali terlihat di balik awan menambah kesan sunyi di sekitar jalan tersebut. Abu Nawas merasa sedikit cemas, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa benar-benar sendirian. Ketika langkah kuda terdengar dari kejauhan, Abu Nawas berhenti sejenak dan mendengarkan dengan cermat. Semakin lama suara itu semakin jelas, menandakan bahwa pasukan berkuda mendekat. "Aduh, siapa itu?" pikir Abu Nawas dalam hati. "Pasti orang jahat. Kalau mereka menculikku, bisa-bisa aku dijual jadi budak." Rasa takut pun mulai merayap. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jalannya benar-benar sepi, dan pohon-pohon di sekitarnya pun tidak cukup besar untuk menutupi tubuhnya. Abu Nawas melirik ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari tempat perlindungan, tetapi semuanya tampak kosong. Akhirnya di depan matanya ada sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang lebar. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memutuskan untuk memanjat pohon tersebut. Dengan cekatan, ia bergelantungan di salah satu cabang yang cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Gerombolan pasukan berkuda itu pun semakin mendekat. Abu Nawas bisa mendengar suara derap kaki kuda dan suara percakapan para tentara. Mereka tampak tidak begitu terburu-buru, seolah-olah tidak ada yang mencurigakan di sekitar mereka.
Namun ketika salah seorang dari mereka melihat pergerakan di atas pohon, mereka pun segera berhenti dan mengarahkan pandangannya ke arah Abu Nawas. "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan di atas pohon itu?" tanya salah satu prajurit dengan suara keras. Abu Nawas terdiam sesaat, berpikir cepat. "Kalau aku bilang mereka yang salah karena mendekatiku, mereka mungkin jadi curiga," pikir Abu Nawas. Jadi ia memutuskan untuk menjawab dengan cara yang tidak biasa. Dengan santai ia menjawab, "Itu mudah dijelaskan, Tuan. Sebenarnya saya di atas pohon ini karena kalian, dan kalian ada di sini karena saya." Pasukan itu pun saling memandang dengan bingung, tak mengerti maksud dari jawaban Abu Nawas. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanya prajurit yang lain mulai bingung. Abu Nawas pun melanjutkan dengan tenang, seakan-akan sedang berbicara tentang hal yang biasa. "Begini, Tuan, saya berada di atas pohon ini karena saya merasa ada sesuatu yang harus saya hindari. Saya melihat kalian datang, dan dari gerak-gerik kalian, saya menduga kalian adalah orang-orang yang berbahaya. Tapi ternyata saya salah. Kalian sepertinya tidak punya niat jahat, hanya sedang lewat dalam perjalanan." Ia pun berhenti sejenak melihat reaksi mereka yang masih kebingungan. "Namun di sisi lain, kalian juga ada di sini karena saya. Tanpa saya memutuskan untuk memanjat pohon ini, mungkin kalian tidak akan pernah menyadari adanya saya. Jadi bisa dibilang kalian datang ke sini karena saya, dan saya di sini karena kalian," tambah Abu Nawas dengan senyum penuh arti. Pasukan itu pun terdiam beberapa detik mencerna kata-kata Abu Nawas. Mereka saling berpandangan lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Tuan, Anda ini sangat bijak," kata salah satu prajurit sambil mengusap pelipisnya. "Kami kira Anda sedang bersembunyi dari kami, padahal Anda hanya sedang menikmati waktu sendiri." "Ya memang," jawab Abu Nawas sambil melompat turun dari pohon dengan gesit. "Kadang kita takut pada hal yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, dan pada akhirnya kita justru menciptakan ketegangan tanpa alasan." Akhirnya pasukan berkuda itu pun hanya tersenyum, mengangguk dan berbalik melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sudah merasa cukup puas dengan penjelasan Abu Nawas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan yang terkadang datang dari situasi yang paling tidak terduga. Abu Nawas berdiri sejenak melihat mereka pergi dan berkata dengan pelan, "Memang ya, kebanyakan ketakutan kita berasal dari bayangan, bukan dari kenyataan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa keluar dengan kepala yang tegak." Dengan hati yang lebih tenang, Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan senyum penuh kemenangan, karena ia telah mengatasi ketakutan dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cerdik. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati, "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat.
Dengan wajah serius ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi." Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting Paduka." Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, "Benar Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu Paduka, tepat di pintu gerbang istana ini." Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" Dengan cerdik Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi begini Paduka, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi Paduka, karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir." Baginda Raja terdiam sejenak berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu menerima hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Hadiah-hadiah itu bukan hanya karena Abu Nawas berhasil menghibur sang raja, tetapi juga karena jasanya dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah di istana. Berkat keberhasilannya, Abu Nawas kini memiliki banyak uang. Penampilannya yang dulu lusuh dan dekil sekarang berubah menjadi rapi dan berwibawa. Apalagi ketika mengenakan jubah indahnya, ia terlihat tampan dan mempesona. Namun perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di hati istrinya. Ia mulai merasa cemburu dan takut kalau suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. "Belakangan ini suamiku selalu tampil rapi," pikirnya. "Kalau kutanya, jawabannya pasti mau pergi ke istana. Masa iya setiap hari Baginda Raja memanggilnya ke istana? Atau jangan-jangan dia punya wanita baru?" Kecurigaan istrinya semakin hari semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Ia menulis sepucuk surat dengan hati penuh amarah, yang isinya
"Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin tinggal bersamamu lagi." Setelah selesai menulis surat itu, ia meletakkan surat tersebut di atas meja di samping tempat tidur. Lalu ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil menunggu reaksi dari suaminya. Tak lama kemudian pulanglah Abu Nawas ke rumah. Ketika masuk kamar, matanya langsung tertuju pada surat yang tergeletak di meja. Ia mengambilnya dan membacanya dengan tenang. Namun alih-alih sedih, Abu Nawas malah tampak senang. Dengan wajah ceria ia mengambil pena dan menulis sesuatu di secari kertas. Ia meletakkannya di atas tempat tidur lalu mengganti pakaiannya dengan yang lebih bagus sambil bersiul riang. Sambil tersenyum puas, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia tahu juga kalau aku punya yang lain. Aku senang dia pergi dari rumah ini. Aku bahkan tidak menyukainya sama sekali. Sekarang saatnya aku menemui wanita impianku dan mengajaknya tinggal bersama aku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas melangkah keluar rumah dengan gembira. Istrinya yang mendengar semua ucapan itu dari kolong tempat tidur langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa sakit hati dan hancur. Ternyata benar dugaanku, suamiku tega melakukan ini. Tangisnya makin keras sambil duduk termenung. Ia meratapi nasibnya. Dengan badan lemas dan air mata bercucuran, ia melihat secari kertas di atas tempat tidur. Penasaran, ia pun mengambil dan membacanya. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Hei bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk beli roti." Mendadak tangis sang istri berubah menjadi tawa. Ia tak bisa menahan geli dan akhirnya tertawa terpingkal-pingkal menyadari betapa cerdiknya suaminya. Kisah selanjutnya. Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya. Seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. "Wahai tuan, bolehkah aku berguru kepadamu?" tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah kalau kamu berani." "Tentu tuan, tolong ajari aku," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. "Baiklah, pelajaran pertama. Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan orang-orang menatapnya heran, bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum. "Rasanya memang aneh. Tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu pun mengangguk puas. "Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini. Pesan makanan yang termewah dan bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini."
Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan. Orang gila itu pun tersenyum lebar. Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan. Dan sejak saat itulah Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini Abu Jahil sering menyendiri di rumah. Ia bahkan jarang keluar untuk sekedar membeli roti di pasar sekalipun. Kenapa? Karena malu berat. Semua ini gara-gara Abu Nawas yang selalu berhasil membalikan rencana jahatnya. Abu Jahil pernah berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang, tapi malah dirinya yang kena sial dan jadi bahan tertawaan. Dasar Abu Nawas sialan, gerutu Abu Jahil sambil mondar-mandir di rumahnya. Suatu sore ketika Abu Jahil sedang duduk termenung di dekat jendela, ia melihat seorang kakek tua yang lelah dan lusuh duduk di teras rumahnya. Karena merasa kasihan, Abu Jahil pun akhirnya mendekati kakek itu. Permisi kek, kakek ini siapa namanya dan dari mana asalnya? Tanya Abu Jahil. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. Aku dari kampung sebelah, maaf kalau mengganggu, aku cuma numpang istirahat sebentar. Oh tidak apa-apa kek, kalau lapar masuk aja ke dalam kek, aku punya sedikit makanan untuk kakek. Kakek itu pun tersenyum tampak terharu. Terima kasih, kamu memang orang baik. Abu Jahil mengajaknya masuk ke ruang tamu. Tapi ketika ia hendak mengambil roti di dapur, tiba-tiba di meja ruang tamu sudah tersedia berbagai macam makanan enak. Abu Jahil pun melongo. Astaga, kakek ini pasti sakti, pikirnya. Ayo makan bersama, ajak kakek tua dengan ramah. Setelah makan, otak licik Abu Jahil mulai bekerja. Ia berpikir, kalau kakek ini sakti, aku harus meminta sesuatu darinya. Kek, kata Abu Jahil penuh semangat, bolehkah aku meminta satu permintaan? Kakek tua itu pun mengangguk. Boleh, tapi ingat, hanya satu permintaan. Abu Jahil pun merenung sejenak lalu berkata, aku ingin punya istri yang cantik, kaya raya dan usianya sekitar 30-an kek. Kakek tua mendengarnya sambil menatap tajam. Permintaanmu ini sulit. Rambutmu sudah hampir putih semua. Mana ada wanita muda mau denganmu? Abu Jahil pun tersentak. Tapi karena ia tidak mau menyerah, ia mengajukan permintaan yang lain. Baiklah kek, kalau begitu buat aku lebih pintar daripada Abu Nawas. Aku ingin disukai oleh baginda raja kek. Sering diundang ke istana dan dihormati semua orang. Mendengar permintaan itu, kakek tua menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Astaga, permintaanmu yang kedua ini lebih mustahil dari yang pertama. Sudahlah, aku kabulkan permintaan pertamamu saja. Loh, katanya tadi tidak bisa, tanya Abu Jahil bingung. Bukan begitu, jelas kakek tua. Permintaanmu yang kedua itu terlalu sulit, jadi aku lebih memilih yang pertama. Abu Jahil pun kecewa berat. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya berkata, baiklah kek, kalau begitu aku terima saja istri cantik dan kaya itu. Tapi yang usianya 30-an ya. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. Oh tentu, kamu akan mendapatkannya nanti di surga. Di sana kamu akan hidup kaya raya dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Abu Jahil pun langsung melotot. Apa? Surga? Dasar kakek tua penipu. Pergi dari rumahku sekarang. Kakek tua itu pun segera bangkit dan berjalan keluar. Tapi karena penasaran, Abu Jahil diam-diam mengikutinya dari belakang.
Betapa terkejutnya Abu Jahil ketika melihat kakek itu membuka penyamarannya. Ternyata dia adalah Abu Nawas. Adapun makanan yang tiba-tiba muncul di meja itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas. Ia sudah menyembunyikan makanan itu di balik jubahnya, lalu meletakkannya saat Abu Jahil sedang ke dapur. Ketika Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Abu Jahil semakin geram. "Dasar Abu Nawas, kali ini aku benar-benar tak akan memaafkanmu," teriaknya sambil mengumpat habis-habisan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendapatkan tugas baru dari Baginda Raja. Ia diperintahkan untuk menjaga gudang penyimpanan di malam hari. Awalnya Abu Nawas menolak karena pagi harinya ia harus bekerja mencari kayu bakar. Namun karena diiming-imingi bayaran yang besar, akhirnya Abu Nawas pun menerima tugas tersebut. Dan sejak saat itu, setiap pagi Abu Nawas tidak lagi pergi ke hutan. Waktu paginya ia gunakan untuk tidur setelah semalaman bergadang. Tetangganya yang biasa berangkat bersama ke hutan kini terpaksa pergi sendirian. Tetangga tersebut mengira Abu Nawas sering begadang untuk hal yang tak penting sehingga bangun kesiangan. Hingga pada suatu pagi sang tetangga Abu Nawas itu datang untuk menasehatinya. "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa sebaiknya kita bangun sepagi mungkin?" katanya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, seperti kata pepatah, orang yang bangun kesiangan, rezekinya bakal dipatok ayam," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf kawan, tapi aku tak yakin bangun pagi akan membawa manfaat untukku. Dan lagi pula, ayam itu kan makan cacing, bukan makan rezeki orang," balasnya santai. Tetangganya pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, sudah kuduga kamu akan berkata begitu. Tapi dengarkanlah ini Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu, aku terbangun saat matahari terbit dan pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah. Aku yakin cincin itu terjatuh pada malam sebelumnya. Coba kalau aku tidak bangun pagi-pagi, tentu aku tidak akan mendapatkan rezeki berupa cincin emas itu. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Aku rasa kamu hanya mengada-ngada kawan. Tadi malam aku berada di jalan yang sama dan aku tidak melihat cincin emas itu," sahutnya. "Baiklah, tapi menurutku hal itu ada hubungannya dengan bangun pagi Abu Nawas," kata tetangganya bersikeras. Abu Nawas pun hanya menggeleng sambil tersenyum. "Coba pikir baik-baik. Orang yang kehilangan cincin emas pasti bangun jauh lebih pagi darimu untuk mencarinya." Mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu logis, tetangganya hanya bisa terdiam bengong. Ia pun memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasil cukurannya yang memuaskan, banyak warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu Abu Jahil?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab,
Itu anak paling bodoh yang pernah ada, Abu Nawas. Loh, emangnya kenapa? Tanya Abu Nawas. Nih, saya buktiin. Kamu pasti akan tertawa melihatnya, balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya ia memegang 5 dinar, dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak itu disuruh memilih uang mana yang akan diambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar? Tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kiri Abu Jahil, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak, Abu Jahil tertawa terpinggal-pinggal. Tuh kan, kamu lihat sendiri, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti, kata Abu Jahil sambil terus tertawa. Kamu sering melakukan ini padanya? Tanya Abu Nawas. Oh iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu, jawab Abu Jahil dengan bangga. Setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Anakku, boleh aku bertanya sesuatu? Ucap Abu Nawas. Boleh tuan, tuan mau tanya apa? Balas anak kecil tersebut. Kenapa tadi kamu ngambilnya uang 5 dinar? Kenapa bukan yang 10 dinar? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya, anak itu menjawab. Karena kalau saya mengambil yang 10 dinar, tukang cukur itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama, tuan. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting kan saya selalu dapat 5 dinar setiap kali ada orang yang cukur di tempatnya. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai, dan saya tidak bisa lagi mendapatkan uang darinya. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, ternyata yang bodoh bukan bocah ini. Abu Jahil, Abu Jahil. Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab,
Tenang, nggak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya. Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius, bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku? Kata istrinya dengan kesal. Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku, balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel? Abu Nawas pun membalas, nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah, sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur, jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, kenapa kamu tertawa? Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu. Abu Nawas kemudian membalas, oh gitu ya, tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur. Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya, apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas, tapi yang ada malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal? Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu, ujar Abu Nawas. Sudahlah, jangan banyak alasan Abu Nawas. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal?
dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman, protes Abu Nawas. Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati, timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. Ah, ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. Baiklah Paduka, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tetapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya, tutur Abu Nawas. 100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Ya benar Paduka, tapi istri dan anak-anak saya kan berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya, balas Abu Nawas. Baiklah, permintaanmu saya kabulkan, ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja memerintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya mintakan uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka, kata Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan. Dan anak ayam yang kau pegang itu akan menentukan bagaimana cara kamu dihukum mati. Silahkan dibunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu, terang Baginda Raja. Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani itu sesuai dengan cara anak ayam ini mati Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, benar Abu Nawas. Silakan, kamu bunuh anak ayam itu, perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan, tentukan sendiri pilihanmu, bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. Ya Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya, ucap Baginda Raja. Ya ini saya sedang melakukannya Paduka, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tak mengerti. Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka. Saya tiup pantat anak ayam ini supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik Abu Nawas, balas Baginda Raja. Jadi gimana Paduka? Hukuman saya kapan dimulainya? Tanya Abu Nawas. Gak jadilah Abu Nawas, hukumanmu aku anggap selesai. Dah silakan kamu pulang, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman? Balas Abu Nawas. Baik, akan aku tepati janjiku, ujar Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah yang sangat banyak. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi lucu. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga santri-santrinya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak diam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku. Memangnya tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Buku-buku di sini sudah berumur 10 tahun, bahkan lebih, protes santri tersebut. Penjual buku lalu menjawab, "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Nah demikian juga, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir," kata si penjual buku. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak terdiam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya yang membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon setiap kali ia mengajar. Hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," kata salah seorang santri. "Oh tidak, kamu itu salah tangkap. Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Kalau seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas yang mendengar dialog antara santrinya hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kelakuan santri-santrinya itu. "Ya sudah, begini anak-anakku. Ada hal yang perlu kalian pahami. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak ada seorang pun yang menertawakannya?" Tugas Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja duduk di singgasananya sambil melamun. Ia bosan, sudah lama tidak ada permainan baru yang menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun berseru kepada para pengawal. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Sekarang juga. Aku ingin memberinya tugas baru yang tidak akan bisa ia selesaikan." Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan tenang seperti biasa, mengenakan jubah birunya yang sedikit lusuh tapi tetap membawa wibawa. Ia membungkuk dengan hormat. "Ampun Paduka yang mulia, ada yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum cerdik. Ia menunjuk ke arah cermin bundar berbingkai emas yang berada di samping tahtanya. "Begini Abu Nawas, ambillah cermin ini dan letakkan tepat di tengah jalan raya utama kerajaan. Dan tugasmu adalah menjaganya selama 3 hari 3 malam. Tapi ingat, cermin itu tidak boleh pecah, tidak boleh dipindahkan walau sejengkal pun. Dan kalau misalkan pecah atau berpindah, hukumanmu adalah mati Abu Nawas." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar perintah, ini adalah jebakan. Tapi ia hanya bisa tersenyum tenang dan berkata, "Baiklah Paduka, hamba akan menjaganya dengan segenap jiwa dan raga Paduka." Maka Abu Nawas pun membawa cermin itu dan menaruhnya di tengah jalan seperti perintah sang raja. Hari pertama dan kedua berjalan aman. Orang-orang yang lewat diperingatkan agar menghindar. Ada yang memutar jalan, ada juga yang mengumpat, tapi tidak ada yang berani menyentuh cermin itu. Namun pada hari ketiga, menjelang sore, langit tampak mendung.
Abu Nawas duduk sambil melamun, sesekali membetulkan posisi cermin agar tetap pas di tengah jalan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kuda. Suaranya keras dan cepat. Duk, 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 duk. Seekor kuda hitam berlari kencang seperti anak panah. Penunggangnya adalah seorang bangsawan muda yang sombong dan tidak tahu menahu soal cermin itu. Ia memacu kudanya lurus menuju cermin. Wajah Abu Nawas langsung pucat. Ia hanya punya dua pilihan: membiarkan cermin itu pecah dan dihukum mati, atau melanggar perintah raja dan tetap bisa bernafas. Detik-detik genting pun datang. Abu Nawas dengan sigap melompat dan menggeser cermin ke pinggir jalan, tepat sepersekian detik sebelum kuda itu melindasnya. Kuda itu lewat tanpa menyentuh cermin sedikit pun. Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Namun belum sempat ia kembali menaruh cermin ke tempat semula, para penjaga istana datang. Mereka membawa Abu Nawas kembali ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas," suara Baginda menggema dengan keras. "Kamu berani melanggar perintahku. Kenapa kamu pindahkan cermin itu?" Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Para penasehat istana mulai berbisik-bisik. Ada yang sudah siap mencatat pelanggaran untuk dijadikan alasan hukuman. Tapi Abu Nawas tetap berdiri tenang. Ia memandang sang raja sambil tersenyum pelan dan berkata, "Begini, Paduka yang mulia. Saat itu hamba melihat bayangan maut berlari menghampiri cermin ini dalam bentuk kuda yang melesat, Paduka. Maka hamba pikir, jika hamba tidak memindahkan cermin ini, maka bukan hanya hamba yang binasa, tetapi juga perintah Paduka." Ia pun melanjutkan sambil membungkuk, "Dan bukankah menjaga cermin dari kehancuran juga berarti menjaga kehormatan titah Paduka?" Seketika ruangan pun menjadi sunyi. Para penasehat bingung mau bicara apa. Tapi Baginda Raja justru mendengus lalu meledak tertawanya. "Abu Nawas, kamu memang selalu punya akal setajam pedang. Bayangan maut katamu. Aduh, aku hampir saja membunuhmu hanya untuk mendengar alasan seperti itu." Semua orang pun ikut tertawa lega. Baginda Raja kemudian memberikan isyarat kepada bendahara istana. "Berikan Abu Nawas hadiah 10 kantong dinar. Dan beritahu juga ke semua orang yang ada di istana, jangan sekali-kali mencoba menjebak orang yang lebih pintar dari kalian." Abu Nawas pun membungkuk hormat dan pamit pulang. Dalam hati ia bergumam, "Kalau hidup tergantung perintah aneh-aneh dari raja, maka yang paling penting adalah akal tetap waras dan kaki tetap bisa lari." Dan sejak saat itulah Baginda Raja lebih berhati-hati dalam memberikan tugas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara cerdik untuk keluar dari segala jebakan. Kisah selanjutnya. Kita sepakat akan satu hal, yaitu tidak ada yang bisa menyalahkan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, dengan kata-katanya Abu Nawas lolos dari stempel salah. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Dan singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya itu. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumah sahabatnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk," ajak sahabatnya.
Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda dan tawa. Setelah ngobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Kawan, aku numpang sholat di rumahmu ya," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas. Tapi aku mau keluar sebentar ya untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia hendak melaksanakan sholat, Abu Nawas pun bingung ke arah mana arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar membeli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Tapi sudah lama ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama, sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Ya Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Hah? Sholatku salah kiblat?" tanya Abu Nawas kaget. "Iya Abu Nawas, salah kamu itu," kata sahabatnya sedikit meledek. "Wah, aku tuh gak pernah salah arah kiblat," kata Abu Nawas mencoba mengeles. "Lah terus tadi itu apa? Kamu emang salah kiblat kok Abu Nawas?" tutur sahabatnya. "Bukan aku yang salah. Tuh sajadahnya yang salah kiblat. Tegur saja sajadahnya, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudahlah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan bersama," balas sahabatnya.